Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri qauli. Alhamdulillah, puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini masih memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan iman dan Islam, dan kenikmatan yang lainnya. Salam selalu kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di akhirat kelak kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya robbal alamin. Suara saya jelas nggak? Kurang Ustadz. Kurang jelas. Sekarang Dikit udah lagi. jelas dong. Dikit lagi Ustadz. Jelas sudah ya? Iya. Iya, sudah Ustadz, sudah jelas. Oke. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon maaf apabila lama menunggu. Ya, karena tadi di jalan lumayan macet. Iyalah udah mulai aktif. Mulai ini tapi tidak apa-apa. Terima kasih banyak. Untuk mengawali kita baca surat Al-Fatihah dulu bersama-sama seperti biasa, dan kita doa sebelum belajar ya. Ya. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita luruskan niat kita menuntut ilmu. Luruskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Niat ingin mendapat ridha Allah, ridha Rasulullah, ingin mendekatkan diri kepada Allah, menambah ilmu, dan masih banyak lagi niat-niat. Ya. Jadi semakin banyak niat kebaikan yang kita niatkan, maka insya Allah banyak manfaat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah
memasuki hadis ke nomor 16, 11. yaitu kita tentang keutamaan surat Yasin. Ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah dengar bahwa Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Ada yang pernah dengar Yasin itu adalah jantungnya Al-Quran. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qol, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala, berkata, Anas bin Malik berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya segala sesuatu itu ada hati. Ya, segala sesuatu ada qalban, hati. Maksudnya pusat. Segala sesuatu kayak ada intinya gitu loh, titiknya. Segala sesuatu ada sumbernya. Wa qalbul Quran Yasin. Dan hatinya Al-Quran adalah Yasin. Wa man qara'a Yasin, dan barang siapa yang membaca surat Yasin, kataballahu lahu bi qiraatiha, ya. Kataballahu lahu, maka akan ditulis Allah akan menulis baginya, ya, bi qiraatiha, dengan bacaannya itu, dengan bacaan Yasin itu, qiraatul Qur'ani asyra marratin, memberi pahala sama seperti membaca Al-Quran 10 kali. Jadi membaca Yasin ibarat seperti membaca Al-Quran 30 kali. Nanti ada juga hadis membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas seperti khatam Quran. Ada juga hadis seperti itu. Lalu kalau kayak gitu, saya baca Yasin aja deh. Salah, pemahamannya dia seperti itu juga. Jadi beda orang yang membaca surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas sama orang yang membaca Yasin walaupun ibaratnya seperti membaca Al-Quran seluruhnya gitu. Ini hanya keutamaan dari surat Yasin. Kemudian ada keterangan lain, ya, ada keterangan lain itu di dalam hadis-hadis, banyak hadis-hadis mengenai keutamaan surat Yasin. Seperti dari hadis An Junubi bin Junadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a Yasin ibtagha wajhullahu ghufira lahu. Rahul Malik wa Ibnu Hibban. Ya, dari Jundub Ibnu Junadah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Yasin karena mengharap ridha Allah, maka ia akan diampuni. Man qara Yasin ibtagha wajhullah ghufira lahu. Nah, itu juga ada hadisnya. Itu jadi di mana Ustadz? Itu hadis riwayat apa? Ya, Rawahul Malik wa Ibnu Hibban. Kedudukan hadisnya apa Ustadz? Kedudukan hadisnya adalah Hasan. Hasan itu bagus. Jadi periwayatnya bagus. Seperti itu banyak ya. Coba saya ketikkan ya. Agar untuk penambahan.
samping surat ada samping Anas. Ya Ustaz. Kenapa? Di samping ini dari Anas ada yang dari yang lain gitu. Iya, ada dari lain. Ada juga dari hadis lain. Jadi keutamaannya banyak. Ini salah satunya saja. Jadi keutamaan Al-Qur'an itu lumayan banyak. Setiap Al-Qur'an itu setiap surat itu ada keutamaannya. Setiap surat. Ya. Itu saya di chat ya. Itu salah satu hadisnya. Man qara Yasin ibtagha wajhullah ghufirallahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin karena Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu, maka Allah akan mengampuninya. Ini kedudukannya adalah hasan. Ada juga banyak hadis-hadisnya kayak dari Anas radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalban wa qalbul qur'ani yasin wa man qara'a yasin kataballahu lahu bi qira'atal qur'an asyra marratin. Ada juga dari Anas juga. Kalau yang kita baca ini yang kita pelajari itu hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Daromi gitu. Terus di kitab Al-Jami' As-Shaghir di Fayat Al-Qadir ada banyak. Ada juga ada nih hadis dhaif. Hadis dhaif kedudukannya Ustadz, kemarin kita sudah belajar ya tentang mengenai hadis dhaif. Kalau hadis dhaif, kalau untuk hukum itu nggak boleh. Dan harus dipahami hadis dhaif bukan berarti dia bukan hadis. Itu hanya saja syarat-syaratnya itu tidak memenuhi hadis sahih. Yang bukan hadis itu namanya hadis maudhu atau hadis ditolak atau juga hadis palsu dan itu bukan hadis. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali ya membaca surat Yasin, keutamaannya. Ketika kita membaca Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan ya yang banyak sekali. Ustadz, kenapa kalau tahlilan kok bacanya Yasin aja? Kali-kali baca Al-Baqarah gitu Ustadz, gitu kan. Kali-kali baca Al-Kahfi, bacanya Yasin terus. Kenapa Ustadz seperti itu? Ya, udah dari sononya dan tahlilan itu adanya hanya ada di Indonesia. Kalau setahu saya ya, wallahu alam kalau ada di luar negeri. Kalau setahu saya hanya ada di Indonesia. Karena Indonesia itu sejarahnya dakwahnya adalah Wali Songo melalui jalur perdagangan. Yang mana Indonesia dulu agamanya agama Hindu Buddha. Jadi cara dakwahnya beda. Beda tempat,
beda cara dakwahnya. Itulah kelebihan daripada ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama terdahulu tuh berdakwah tanpa mencaci, dakwah tanpa menghina, tetapi caranya cara pintar. Caranya gimana caranya ini? Nah, seperti itu. Ya, zaman dulu, zaman-zaman jahiliyah juga sama, yang di Mekah juga sama. Di Mekah, zaman-zaman jahiliyah wanita-wanita itu kalau orang Arab kalau melahirkan anak wanita itu kayak nggak senang gitu. Senangnya itu anak laki-laki. Nah, seperti itu. Banyaklah ketika datangnya Islam, maka ketika datangnya Islam, perkara-perkara yang tidak baik itu hilang. Makanya minadz-dzulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya, dari terang. Sama juga berziarah kubur. Ziarah kubur bacanya Yasin lagi. Kali-kali baca Quran gitu, baca apa. Ya tidak apa-apa. Boleh nggak Ustadz kalau baca Quran? Ya, kalau kita baca Quran, kalau kita baca Quran terus dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal, nah itu boleh, namanya wasilah. Wasilah itu perantara berharap, ya kan, memberikan dengan bacaan-bacaan Al-Quran orang yang sudah meninggal, ya itu mendapat pahala. Makanya apabila telah wafat anak cucu Nabi Adam, maka terputuslah amal ibadahnya. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu ila min salasatin. Apabila telah wafat Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam, keturunan Nabi Adam atau manusia lah gampangnya, inqata'a amaluhu, maka terputus amalnya, tidak bisa beramal lagi, ila min salasatin, kecuali 3. Sedekah jariyah, au ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, awalun soleh, ya da'ulah, itu mendoakan. Doanya macam-macam. Ustadz, saya nggak bisa baca doa Arab, boleh nggak saya baca doa Indonesia? Ya Allah, ampunilah ibuku, ya Allah, ampunilah bapakku, jangan jauhkanlah dia dari siksa kubur. Tapi saya nggak bisa Arabnya, boleh nggak? Nggak apa-apa, doa yang terbaik, ya. doa yang terbaik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Mengenai keutamaan surat Yasin. Keutamaan Yasin. Kalau zaman saya pesantren tuh setiap pagi kiai itu rutin membaca surat Yasin. Rutin. Ustaz mau nanya. Boleh? Ya, jadi kalau menurut tuntunannya itu Yasinnya itu ditakhirkan sebelum atau memang sesudah Ustaz untuk yang meninggal itu? Gimana maksudnya? Iya, maksudnya kalau menurut tuntunan nabinya kita membaca Yasinnya itu atau surat Al-Quran kepada seorang yang sedang sakaratul maut itu ketika dia sakaratul maut atau setelah dia meninggal Ustaz gitu. Ketika tuntunannya enggak? Ketika orang sakaratul maut, ya, ketika orang sakaratul maut itu malaikat dan setan sedang bertarung menggoda ruh yang ada di tubuh kita, karena
menggoda. Wallahu alam, saya belum pernah nyobain soalnya sakaratul maut. Belum waktunya Ustaz. Iya sama aja. Tapi sumber-sumber atau hadis-hadis yang saya baca, yang saya pelajari, ketika sakaratul maut itu malaikat dan iblis menggoda kita, karena ada hadis amalu bil khawatim, al amalu bil khawatim, amal itu tergantung daripada akhirnya. Ada orang yang awalnya baik, soleha, soleh, tapi di akhir hayatnya dia tidak baik. Kenapa demikian? Karena ketika dia mengamalkan amalan kebaikan itu tidak murni. Makanya pentingnya ada kemurnian dalam amal ibadah. Ada keikhlasan dalam mengamalkan ibadah. Ada orang yang amal pahalanya nggak ada, orang menganggap bahwa dia tuh kayaknya nggak baik. Tapi di akhir hayatnya dia baik. Bagaimana orang yang mental ketika orang sakaratul maut, maka lakinu, ya, jadi ada ini ada hadis perintah untuk kita talqin, ya, kita talqin kepada mayat, ya, kita bisikin la ilaha illallah, bisikin wa inna ma la yuhya antal kini ba'da dafni li'annahu la darara fihi bal naf'u fa innal mayyita yasta'nisa bidzikri, sesungguhnya tidak dilarang mentalkin mayit setelah dikubur, hanyalah karena apa? Karena tidak ada kemudorotan di dalamnya. Jadi bagaimana Ustadz kalau ada orang sakaratul maut? Sakaratul maut itu kita talqin la ilaha illallah. Bagaimana Ustadz? Ada yang baca surat Yasin, ada yang baca Al-Quran. Kenapa? Karena orang lagi wafat atau sakaratul maut, dibacain Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah mendatangkan malaikat. Al-Quran itu mendatangkan rahmat. Dengan harapan apa? Harapannya adalah ketika dibacakan Al-Quran, ayat suci Al-Quran, malaikat datang kemudian mendatangkan rahmat-rahmat untuk keluarga yang sedang sakaratul maut atau sudah meninggal. Bahkan ada sudah meninggal itu ada yang khataman Quran. Waktu nenek saya meninggal, nenek saya udah 40 hari ya. Minggu kemarin itu nenek saya 40 hari. Itu waktu yang awal meninggal itu selama 7 hari itu khataman Quran terus. Jadi khataman Quran terus, udah khatam ini lagi nyambung terus selama 7 hari khataman terus. Kita bayar ustadz tuh, minta tolong lah biar nggak ini kan, minta tolong itu khataman Quran selama 7 hari. Harapannya apa? Harapannya keberkahan dari Al-Quran. Kita berharap keberkahan dari Al-Quran. Semoga dengan kita membaca tilawah, ya, maka Allah mengampuni dosa-dosa dan mendatangkan rahmat. Makanya ada orang ketika beramal ibadah, dia tawasul dengan amal ibadahnya, tawasul dengan amal kebaikannya. Tawasul itu apa? Jembatannya, wasilah, wasilahnya untuk dengan sebab dia mengamalkan kebaikan, semoga Allah menyelesaikan masalahnya. Jadi bagaimana Ustadz membaca surat Yasin sebelum atau sesudah? Ya, boleh sesudah, boleh sebelum.
Ya, tetapi ketika orang sedang sakaratul maut, nah itu bisa kita talkinin terus. Terus kalau seandainya nggak ada orang, bisa kita pakai murotal. Ya, murotal terus Al-Quran. Waktu almarhum ibu saya udah meninggal ya. Almarhum. Nah, itu kita ada sound aktif ya. Speaker aktif. Speaker aktif itu 24 jam. Al-Quran murotal terus itu di rumah sakit. Di rumah sakit saya saya ada speaker aktif, saya jalanin Al-Quran terus baca Quran aja. Saya berharap semoga ada keberkahan, ada rahmat. Alhamdulillah meninggalnya setelah sholat asar. Habis wudu sholat asar, berkah Al-Quran. Nah, seperti itu. Ya Ustadz, insya Allah paham. Ustadz mau satu lagi tanya ya tentang Ya, kandungan yang di Yasin Ustadz, yang Ashabul Qaryah itu ya, yang cerita penduduk suatu negeri itu kan 3 utusan datang gitu Ustadz ya. Yang ayat berapa sih itu 20-an gitu ya. Terus pertanyaan saya, maksudnya 3 utusan itu kan nabi gitu Ustadz ya. Itu terjadinya zaman Bani Israel atau bukan Ustadz? Kan kalau di Al-Quran itu kan ditekankannya jadi ketika 3 utusan itu datang, ada salah satu penduduknya yang soleh gitu bilang ikuti utusan itu gitu kaumku, tapi kan beliau dibunuh ya, dan akhirnya beliau masuk surga. Dan di Al-Quran itu sebutkan alangkah baiknya jika kaumku tahu balasan aku terima dari Tuhanku gitu. Jadi pertanyaan saya itu kisahnya terjadinya di zaman siapa Ustadz? Mungkin di hadis ada penjelasannya, dan juga nabi-nabinya siapa aja Ustadz, ya kan di situ tidak dijelaskan ya, yang Ashabul Qaryah. Ashabul Qaryah, mungkin teman-teman pernah dengar tentang Ashabul Qaryah. Apa itu Ashabul Qaryah? Ya, ini tentang kisah umat yang pembangkang ya. Jadi ada kisah di dalam Al-Quran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan pelajaran oleh manusia. Terutama para menyampaikan kebenaran itu. Jadi kisah Ashabul Qaryah adalah bercerita tentang fenomena, cerita suatu kaum yang membangkang, yang mendustakan para utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab tafsir Jalalain yang ditulis oleh 2 ulama, makanya dinamakan Jalalain, ditulis oleh 2 ulama, yaitu Jalaluddin Asyuyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Ya. Jadi Ashabul Qaryah adalah penduduk negeri Antokia, yaitu daerah sekitar Laut Tengah, dekat Swedia. Swedia. Kalau di Ibnu Katsir menyebutkan negeri itu bernama Antaki atau Syria. Dikasih. Sekarang bernama Antakya atau masuk wilayah Turki. Wilayah Turki. Kemudian itu namanya penduduk Ashabul Qaryah. Jadi banyak membahas tentang Ashabul Qaryah, Ashabul Qaryah. Ya, kisah pembangkangan terhadap 3 utusan Allah Subhanahu wa taala ya, Ashabul Qaryah itu.
Ya, jadi pada saat Allah mengutus 2 nabi kepada penduduk negeri yaitu Ashabul Qaryah, mereka mendustakan, ya mereka tidak percayalah, maksudnya gitu. Dan menurut Imam Mujahid, ya mereka mengatakan bahwa 3 utusan itu tidak ada seorang pun yang seperti seperti orang-orang lah dakwahnya itu. Ya. Jadi ketegangan itu sangat luar biasa. Ya. Ashabul Qaryah itu diceritakan di dalam surat Yasin ayat 20 dan 21. Ya. Sampai saking membangkangnya 3 utusan itu sampai dibunuh, hampir mau dibunuh. Ya, hampir mau dibunuh. Pokoknya ininya sangat sampai dimasukkan ke dalam Al-Qur'an, ya. Sampai dimasukkan ke dalam Al-Qur'an tentang umat-umat yang membangkang. Ya. Jadi itulah kenapa kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di surat 13, 14 juga diceritakan juga di surat Yasin. Jadi itulah salah satu singkat daripada Ashabul Qaryah atau hancurnya Ashabul Qaryah ya. Itu untuk memperingati apa sih maksudnya? Itu untuk memperingati orang-orang kafir Quraisy. Jadi ayat itu turun untuk pelajaran untuk orang-orang kafir Quraisy. Ya. Dari kafir Quraisy adalah orang kafir di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idz ja'al mursalun, ayat 13. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Jadi orang kafir Quraisy itu pengen bunuh Nabi Muhammad, sama seperti kisahnya ya Ashabul Qaryah ingin membunuh utusan Allah. Ya gitulah. Itu di daerah Turki. Kalau Ashabul Qaryah. Ada yang mengatakan Ashabul Qaryah itu siapa sih? Itu adalah muridnya Nabi Isa. Ada yang mengatakan seperti itu, ya. Ada apa? Allah menghancurkan. Jadi di daerah Antakya, ya, daerah Antakya, atau di daerah Turki. Sudah ini. Ustadz izin nanya Ustadz. Ya. Ya, syukuran Ustadz. Izin nanya Ustadz. Di sebagian tempat kan ada mengadakan pengajian setiap malam Jumat Ustadz. Dan sebagian orang juga ada mengatakan Ustadz kalau pengajian malam Jumat itu bid'ah katanya Ustadz. Apakah itu benar Ustadz? Bid'ah itu adalah perkara yang tidak dilakukan di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di zaman sekarang, ya di zaman sekarang kita ini, perkara-perkara yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebutlah bid'ah. Salah satu bid'ah yang para sahabat melakukan adalah sholat tarawih 20 rakaat. Kata Sayyidina Umar, ya, di bid'ah yang paling nikmat adalah ini hakada, yaitu sholat tarawih. Sama seperti Al-Quran. Di zaman Nabi itu belum ada Al-Quran. Belum ada dikumpulkannya Al-Quran. Belum dijadiin salin jadi satu. Semenjak ada peperangan, yang mana peperangan itu menghabiskan orang para hafiz Al-Quran. Ya. Jadi di zaman dulu ada namanya peperangan. Ya. Jadi para hafiz Quran itu gugur. Ya. Meninggal lah. Ya. Ribuan para hafiz Quran. Ya, itu namanya Yamamah, peperangan Yamamah. Itu para hafiz Quran ada sekitar 1.200 para penghafal Quran meninggal. Nah, itu. Semenjak itu akhirnya Al-Quran gimana ini? Nanti kalau para hafiz Quran pada gugur di medan perang, nanti orang pada nggak ngapal Quran, pada hilang. Apa? Akhirnya Al-Quran itu disusun menjadi satu. Jadi Ustadz, bagaimana pengajian di malam Jumat? Pengajian di malam Jumat, kita lihat kegiatan di dalamnya. Kegiatannya apakah tidak membaca Al-Quran atau tidak. Kalau yang saya perhatikan, pengajian malam Jumat itu mereka membaca Quran, membaca zikir, membaca kalimat thayyibah, berkumpul bersama, kemudian berdoa untuk keselamatan. Itu bagus. Ya. Tetapi kalau seandainya di dalam pengajian malam Jumat itu setelah pengajian itu pada ngerumpi, pada gosip, pada ngomongin orang, jelekin orang, itu nggak bagus. Nggak bagus bukan di pengajiannya, tetapi di perbuatan yang nggak bagusnya. Sama juga kayak pengajian ibu-ibu. Hari Minggu pengajian, habis ngaji, kemudian melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Itu juga bukan pengajian yang salah, tetapi perkara-perkara yang tidak baik tersebut. Lalu Ustadz, kenapa harus malam Jumat Ustadz? Kan malam yang lain nggak apa-apa Ustadz. Kok kalau ngaji kok Ustadz malam Jumat doang, hari malam Senin gimana? Jadi dulu ya pernah dengar kalau sekarang mungkin udah jarang ya film hantu di malam Jumat, kan udah nggak ada ya, ya kan? Nggak tahu Ustadz. Kalau zaman dulu ada, mesti kalau zaman dulu tuh zaman saya sekolah ya, itu tuh kalau malam Jumat tuh mesti ada film-film hantu gitu kan. Malam Kliwon Ustaz. Ya, malam Jumat Kliwon atau Kismis, kisah-kisah misteri zaman dulu tuh, zaman saya sekolah tuh kalau malam Jumat itu kesannya kayak angker, serem gitu kan. Kenapa? Kalau sekarang udah nggak ada, sekarang tuh udah hilang lah. Kenapa? Karena malam Jumat itu adalah Sayyidul Ayam. Sayyidul Ayam. Jadi malam Jumat itu adalah, makanya hari Jumat itu hari istimewa. Yang mana kalau kita membaca sholawat di hari Jumat, maka
selawat kita langsung didengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang meninggal di hari Jumat itu termasuk meninggalnya mati syahid. Nah, jadi kenapa malam Jumat? Ya, karena malam Jumat adalah hari malam terbaik. Ya, di hadis dalam riwayat hadis Muslim yang artinya hari paling baik di mana matahari terbit. Pada hari itu adalah hari Jumat. Pada hari itu juga Adam diciptakan di dalam hadis Muslim. Jadi Nabi Adam itu diciptakan di hari Jumat. Pada hari itu pula Adam dimasukkan ke dalam surga. Jadi Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga pada hari Jumat. Serta diturunkan dari surga. Ya, pada hari itu juga kata Rasulullah juga hari kiamat. Jadi Jumat itu hari kiamat. Jadi Jumat itu hari kiamat tapi nggak tahu kapan. Pada hari tersebut terdapat suatu waktu di mana tidaklah seorang mukmin sholat menghadap Allah mengharapkan kebaikan kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya. Itu hadis riwayat Muslim. Banyak hadis-hadis tentang keutamaan malam Jumat. Jadi boleh nggak Ustaz pengajiannya malam Senin bukan malam Jumat? Boleh, nggak apa-apa. Ustaz boleh nggak pengajiannya jangan baca Yasin tapi baca Al-Kahfi, Al-Waqiah? Nggak apa-apa, silakan baca ini. Tetapi Ustaz, tapi umumnya ada yang baca Yasin. Iya. Saya banyak mengikuti, ada yang baca Yasin, ada yang nggak baca Yasin, ada yang zikiran aja, ada yang nggak zikiran. Jadi kalau saya meneliti, kalau dari segi hadis-hadis itu banyak hadis tentang majtama'a qaumun min baiti gitu ya. Tidak suatu berkumpul dan dia berzikir kepadaku, maka itu hadis nomor berapa ya? Kita udah pernah belajar belum ya? Yang Allah kecuali Allah tidak akan mengampuni kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, seperti itu. Jadi itu keterangan dari saya mengenai pengajian di hari Jumat. Jadi gimana Ustadz kesimpulannya? Kesimpulannya adalah pengajian hari Jumat yang ada di Indonesia itu adalah pengajian yang tidak ada hadisnya. Maksud tidak ada hadisnya tuh Rasulullah tidak pernah pengajian setiap malam Jumat, itu enggak ada. Tetapi lebih ke global. Global gimana? Hadisnya yang kecil-kecil kayak tentang zikir, tentang membaca tahmid, membaca tahlil, nah seperti itu. Kemudian para ulama-ulama yang ada di Indonesia membuat pengajian-pengajian seperti itu. Yang isinya pun beda-beda. Kalau karena saya sering mengikuti kayak gitu, jadi setiap daerah beda-beda. Ada yang baca Yasin, ada yang nggak baca Yasin, terus urutan zikirannya juga beda-beda, ada yang baca 3 kul, ada yang enggak, ada yang tal. Jadi tidak ada tuntunan-tuntunan yang baku, tetapi inti daripada pengajian tersebut adalah mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kematian, kemudian berkumpul, berzikir bersama-sama, berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara yang telah mendahului kita atau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu. Kita apa? Kita didoakan. Iya, kalau di tempat saya gitu ngedoain yang udah meninggal gitu. Tetapi ada nggak yang nggak boleh? Ada yang nggak boleh. Kita lihat dulu pengajiannya seperti apa. Habis zikiran, kemudian langsung kayak gibah atau perkara yang tidak boleh, ya itu nggak boleh juga. Bukan dilarang zikirannya, tetapi perkara-perkara yang melalaikannya tersebut. Kayak kemarin ada kasus
acara maulid, nyetel dangdut. Ya waktu itu viral tuh. Acara maulid tapi dangdutan. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Masa merayakan maulid Nabi dangdutan dan gitu. Itu Iya. salah. Judulnya salah. Tetapi judulnya apa? Maulid tapi isinya ini. Isinya yang kurang baik. Sudah paham apa masih bingung? Sudah Ustaz. Syukron Ustaz. Iya, sama-sama. Ustaz, Jadi ada satu lagi Ustaz. Kata orang kan kalau bilangkan sholawatan, yasinan katanya nggak boleh Ustaz. Kenapa ya Ustaz? yasinan, ada yang mengatakan yasinan tidak boleh. Kenapa membaca yasin tidak boleh? Mungkin memang ada sebagian kelompok-kelompok yang memiliki pemahaman seperti itu. Jadi memang itu sudah takdir ya. Jadi ketika itu malaikat Jibril berdoa ya Rasulullah, bukan malaikat Jibril, Rasulullah. Rasulullah berdoa ketika masuk mimbar, ketika mau khutbah ya. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, menangkanlah umat Islam dalam keadaan berperang. Kemudian sama malaikat Jibril diaminkan, amin. Jadi kalau umat Islam perang sama lawan orang kafir itu pasti menang. Karena itu udah janji Allah. Orang Islam lama orang kafir. Perang mesti menang. Rasulullah naik ke tangga kedua doa. Ya Allah, jangan kau matikan umatku dalam keadaan kelaparan. Malaikat Jibril mengaminkan. Amin. Jadi nggak ada umat Nabi Muhammad SAW yang mati kelaparan. Malah yang banyak mati sebab banyak makanan yang masuk akhirnya diabetes. Ya enggak? Akhirnya kolesterol. Akhirnya macam-macam. Jadi itu sudah doa Nabi. Yang kedua, ya Allah jangan kau matikan umatku dalam keadaan kelaparan. Amin. Dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, Nabi Muhammad berdoa, ya Allah satukanlah umatku. Tetapi sama Allah tidak dikabulkan. Jadi nanti umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, kita semua nanti akan terbagi menjadi 73 golongan. Ada yang pemahaman tidak boleh yasinan, ada. Saya juga sering melihat. Ada yang mengatakan yasinan boleh. Jadi pada dasarnya gimana? Terutama untuk orang awam. Orang awam bingung. Ini Ustadz bagaimana sih? Yang A bilang boleh, yang B bilang nggak boleh. Saya kan jadi bingung. Iya Ustadz. Jadi gimana ini gitu kan? Jadi kalau kita sering ikut pengajian, mesti gitu. Ikut pengajian ini bilangnya nggak boleh tahlilan, bid'ah, al bid'atu dolala ad-dolalatu finnar. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga ikut pengajian lain, majelis taklim lain. Itu boleh. Jadi kan kalau orang yang awam tuh bingung ya. Jadi saya mau ikut yang mana gitu. Mau ikut ngaji tapi katanya nggak boleh. Nggak ngaji katanya boleh kan gitu ya. Jadi bingung ya. Jadi kita melihat secara logika. Kalau ada kebingungan, cara ini ya menyelesaikan masalah ketika kita bingung ya. Ketika kita bingung, mau yang mana nih? Ikut mana nih? Ini itu gimana? Pertama kita harus mengetahui dasar-dasar hukumnya. Dasar-dasar hukumnya. Kemudian setelah itu kita berpikir secara hati nurani. Karena hati nurani itu nggak pernah ini.
Hati nurani kita, oh dia kan di dalam pengajian itu baca-baca kebaikan, amal-amal kebaikan, gitu. Baca-baca, oh rupanya kalau sepengetahuan saya Yasin itu boleh. Terus pengetahuan saya ya, Yasin tuh membaca Yasin itu boleh. Tapi yang tidak boleh adalah dikhususkan. Khusus malam ini baca, enggak. Jadi baca Yasin saya setiap hari baca. Amalan rutin saya setiap hari itu habis maghrib itu baca Yasin, Ar-Rahman, Al-Waqiah, Al-Muluk. Nah, itu ada dalilnya semua tuh. Ada dasar-dasarnya semua. Itu amalan-amalan. Jadi nggak harus malam ini. Enggak, kita baca Quran terserah mau kapan apa mau hari apa aja, kapan saja itu tidak bermasalah. Nah, seperti itu. Kalau sepengetahuan saya tidak apa-apa. Tapi ada sebagian orang yang tidak membolehkan atau bukan tidak membolehkan, dia beranggapan bahwa di zaman Nabi tidak melakukan. Ada orang-orang yang memiliki pemahaman pokoknya kalau Nabi tidak melakukan maka tidak saya lakukan. Tapi pada dasarnya banyak perkara-perkara yang dia ucapkan seperti itu, banyak yang Nabi tidak melakukan, banyaklah. Tetapi permasalahan ini jangan berdampak ke amal ibadah kita atau menyalahkan satu sama lain. Jadi untuk bagi kita, bagi yang belum memahami secara mendalam, maka diteliti aja isinya apa sih di pengajian itu. Kan baca-bacaan tahlil tahmid, membaca Al-Quran, kemudian doa bersama. Ya seperti itu. Iya. Tetapi kadang itu, kenapa ada orang yang mengatakan tidak boleh? Karena kegiatan tersebut di zaman Nabi tidak ada. Nah, seperti itu. Makanya ada sebagian orang yang terawih pun nggak mau 20 rakaat, sama witir jadi 23. Ada gitu. Ada juga permasalahan dulu waktu awal-awal, habis sholat itu langsung diem. Ada sebagian habis sholat zikir keras, ada sebagian zikir sirri diem. Nah itu munculnya kapan? Munculnya akhir-akhir ini. Kenapa? Karena Islam semakin luas, kemudian pemahaman dari luar juga semakin datang. Kalau dulu kan, zaman dulu tuh Indonesia mayoritasnya adalah mazhab Imam Syafi'i. Jadi pemahaman, pengajian-pengajiannya, zikir-zikirnya itu bermadzhab Imam Syafi'i. Dengan bertambahnya tahun, Islam semakin luas, pemahaman Islam semakin luas, teknologi semakin banyak, muncullah pemahaman-pemahaman yang mana mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali, yang mana untuk bagi orang-orang yang terutama yang baru mengaji gitu kan, bingung, kok gini, gitu. Biasanya pengalamannya seperti itu. Jadi apa kesimpulannya Ustadz? Kesimpulannya adalah pengajian yang membaca Yasin atau membaca tahlil, kalau kesimpulan saya itu boleh, karena dasarnya di dalamnya mereka itu membaca Al-Quran, membaca tahlil. Ada lagi Ustaz. Satu lagi Ustaz. Iya. Ini mengenai pembacaan Al-Quran Ustaz. Pernah saya bacakan Ustaz dalam kata Syekh Al-Utsaimin, kalau membaca Al-Quran di atas kuburan itu katanya bid'ah Ustaz. Iya, membaca Al-Quran di atas kuburan itu bid'ah.
Karena Nabi Muhammad SAW tidak membaca Al-Quran di atas kuburan. Jadi cara pengiriman Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal bagaimana, Ustaz? Membaca Al-Quran di rumah juga bisa. Kita baca Quran, nggak harus baca Quran. Kita punya uang, kita sedekah, kita niatkan, ya Allah, semoga dengan sedekah saya ini Kau ampunkan orang tua saya yang sudah meninggal, sedekah. Kita membaca Quran di rumah, tilawah Al-Quran, nggak harus Yasin. Nggak harus Yasin. Baca Quran aja seperti biasa. Ngaji online seperti ini pun bisa mengantarkan pahala ke orang yang sudah meninggal. Tergantung nih. Sedekah, baca Quran, perbuatan baik. Itulah makanya dalam hadis awaladun soleh yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan. Maksudnya tidak hanya mendoakan, anak soleh yang dia berbuat baik, itu pahalanya ngalir ke orang tua. Makanya nanti untuk wanita-wanita yang tidak berhijab, wanita-wanita yang tidak pakai kerudung, itu orang tuanya akan diseret ke neraka. Jadi perbuatan anak yang dilakukan itu akan berdampak ke orang tua. Mau anak itu berbuat baik, orang tua dapat baik. Anak berbuat jahat, orang tua dapat kejahatannya. Itu. Jadi bagaimana cara kita mengirimkan hadiah lah untuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Ya dengan kita mengamalkan perbuatan kebaikan. Dengan kita ngaji, tilawah Al-Quran, khatam Al-Quran, dengan kita sedekah, niatnya ini untuk orang tua. Sampai umroh pun bisa digantikan. Ya, kemarin waktu saya umroh, kita udah daftar sekeluarga. Qadarullahnya ibu saya meninggal lebih dulu. Akhirnya saya umroh, saya badalin ibu saya. Ibu saya badalin. Nanti insya Allah kalau haji sudah dibuka, kita haji. Saya daftar haji dari tahun 2012. Aslinya sebelum COVID tuh udah berangkat haji. Tapi karena COVID jadinya dibatalkan. Nanti hajinya bisa diganti. Ini bisa, Ustaz. Tahun ini bisa. Tahun ini bisa ya? Tahun 2020 berangkat, tahun ini Saya tahun 2020 itu jadwalnya, kemudian COVID, padahal mah udah dibagi-bagi tuh. Udah dibagi batik. Udah bagi-bagi batik, udah cek kesehatan, udah banyak lah yang dilakukan, tapi habis itu COVID. Itu bisa, amal ibadah yang lain pun bisa kita badalin untuk orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gimana Ustadz baca Quran di atas kuburan? Nah, kalau kita membaca kemudian menyembah kuburan itu tidak boleh. Apalagi yang ada sesajen gitu kan. boleh. Itu namanya salah pemahaman. Saya pernah lihat juga kuburan ada Al-Qur'annya ditaruh di situ. Waktu saya pernah lihat itu sekilas, ini kenapa Al-Qur'an taruh di kuburan? Itu pemahaman yang salah. Seperti itu. Jadi kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kita mungkin, atau saudara kita, atau siapa saja yang sudah mendahului kita, maka kita banyak berbuat amal kebaikan. Kita niatkan, ya Allah, semoga sebab amal berbuat baik saya dapat meringankan atau dapat mengampuni orang-orang yang kita cintai yang sudah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keterangan ini
dapat dipahami, dapat dimengerti. Tidak terasa sudah jam 9.33. Subhanallah. Sekali. Mbak Sri katanya mau nanya, Mbak Ika. Mbak Ika, Ya, iya, Eyang. kamu mau nanya-nanya mumpung Ustadz masih, kan itu sebentar nggak lama. Ya, Pak Ustadz, sudah malam kah? Kalau di tempat saya sudah jam 10.33. Wah, Kalimantan ya? Iya. Wita ya? Iya. Itu suaminya ini nggak tidur-tidur sih, ngapain gitu kali ya? Anu, Pak, kerja malam, Ustadz. Kerja malam. Iya, jadi saya dari rumah. Kita mau diselesaikan apa satu pertanyaan lagi nih? Bisa Kak Ustadz? Itu tanya tadi itu pas belum mulai, saya tanya sama Mbak Sri. Sebenarnya sih sudah paham, maksudnya jawabannya Mbak Sri sudah tapi lebih jelasnya gitu ya Ustadz ya. Tadi saya tanya, misalnya saya lagi sholat witir, itu baru 1 rakaat, kemudian sudah 2 baru mau rukuk, ternyata sudah azan. Sudah azan. Terus putus. Sebaiknya saya lanjut sholat witirnya ataukah selesai gitu Ustaz? Lanjut, selesaikan. Ketika kita sholat witir tiba-tiba ketika kita sholat witir tiba-tiba azan subuh. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar. Gimana? Selesaikan, langsung salam. Udah. Ya. Itu sudah dimasuk pahala sholat witir. Oh gitu Ustaz ya. Jadi diselesaikan dulu Ustaz ya. Iya, diselesaikan. Iya. Habis sholat witir, habis azan. Tapi jangan diterusin lagi. Jangan ditambah. Tapi kalau niatnya 3 rakaat Ustaz kan, kemudian kita baru rakaat pertama gitu, gimana? Ya, selesaikan sesuai niatnya. Oh gitu. Kan niatnya 3. Selesaikan niat 3. Jangan nanti udah tambah 3 tambah lagi, beda. Nah, seperti itu. Jadi selesaikan itu udah masuk pahala. Orang yang niat sholat tahajud dia ketiduran pun dapat pahala. Oh, niatnya ya. Dia mau tidur niat sholat tahajud, ketiduran bangun-bangun subuh. Dia tetap dapat pahala. Jadi kita ketika sholat witir kemudian nanggung udah azan, maka diselesaikan saja, diselesaikan. Setelah itu sudah langsung persiapan sholat subuh. Tapi jangan lama-lama, jangan dilama-lamain sholat witirnya. Biasa sholat witir, 1 jam udah azan subuh. Habis subuhnya. Jadi melewat sholat subuh. Jadi udah azan nih, udah langsung baca Anas Falak, udah selesai udah gitu. Ya Ustaz, saya kumua khairan kasih. Terus mau tanya, kalau yang sholat sunnah sebelum sholat wajib itu gimana? Kan orang kita jamaah nih di masjid misalnya, ketika pas kita sholat sunnah, tiba-tiba imam sudah mulai nih, apakah kita teruskan atau gimana? Kita kan udah kita lagi sholat qobliyah subuh nih. Iya. Sholat subuh, tiba-tiba qomat. Ya, tiba-tiba langsung Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, langsung qomat kan. Nah, kita gimana nih? Kita kalau seandainya masih 1 rakaat itu dibatalin. Oh gitu ya. Kalau baru mulai Ustaz ya? Baru mulai, baru juga Allahu Akbar. Baru juga soal Fatihah. Udah qomat, Allahu Akbar. Udah itu batalin. Udah waktunya sholat, udah sholat. Tapi kalau sudah rakaat kedua udah ruku, nah itu selesaikan. Selesaikan udah rakaat kedua lah, udah ruku, udah tahiyat akhir, udah itu selesaikan.
jangan dibatalkan. Nah, seperti itu. Sudah ya? Ya, siap Ustaz. Siap. Ya, Ustaz. Nanti kita Alhamdulillah ya. lanjut lagi. Semoga pertemuan malam hari ini kita mendapat ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, sama terutama semakin kita bertambah ilmu, semakin kita dekat sama Allah Subhanahu wa taala, semakin baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada dasarnya amal ibadah itu kita harus luruskan niat kita, amal kebaikan kita, dan hal jazaul ihsan ilal ihsan, kata Allah. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Jadi seperti itu. Oke, karena sudah malam, selamat beristirahat. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Terima kasih sudah bergabung sini. Sampai jumpa di hari Senin yang akan datang. Saya izin dulu ya. Jazakallahu Ustaz. Oke. Tuh, Dek, belajar sholat malam, Dek. Ih, Mbak Mia. Hui. HP-nya kemana sayangku? HP-nya kemana? HP-nya dipinjam yang bebek. Ada buat kaji. Pakai yang bebek. Enggak, laptopnya dipakai. Izin live ya, ngantuk kali. Sama yang Iya, lalu Bu. Iya, ini ya, Mbak Sarah, Mbak Mia, semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Siapa tuh? Siapa Enggak, tuh? ini Cuy? Abi. Iya, Bi. Coba Yo. tunggu. Iya. Abi mah lucu. Abi lucu. Sayang HP-nya kemana? Ada HP-nya nih.